Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pembahasan soal-soal tutorial Fisika Dasar 2. Kali ini kita akan membahas tentang materi arus bolak-balik ya. Bagaimana soal-soal yang ada di sini, kita akan coba jabarkan dan seperti biasanya saya hanya akan membuat 5 soal dalam satu tema. Jadi setiap soal itu nanti saya akan coba untuk mewakili setiap tingkatan atau level-level soalnya ya. Oke, kita masuk saja langsung ke soal nomor 1 ya. Sebuah kumparan memiliki hambatan R 10 ohm dan induktansi 0,3 Henry ya. Oke, tentukan arus dalam kumparan jika dihubungkan dengan tegangan. Oke, di sini ada dua buah jenis tegangan. Yang pertama adalah tegangan dengan arus searah ya, DC 120 volt dan tegangan RMS dengan frekuensi 60 Hz. Berarti ini adalah bolak-balik ya. Ini untuk yang AC alternating current dan ini DC direct current, artinya arus searah, ini arus bolak-balik ya. Jadi di sini saya coba memberikan soal bagaimana cara membedakan atau bagaimana apa bedanya arus bolak-balik dan arus searah tadi ya. Oke. Mari kita perhatikan. Nah, di sini ada dua buah hambatan ya. Ada dua. Jadi hambatan yang pertama adalah hambatan resistor dan berupa induktornya ya. Dengan induktansi 0,3 Henry ya. Oke, kita jawab coba yang soal nomor yang bagian A-nya, yaitu jika tegangan AC-nya, DC-nya atau tegangan arus searahnya adalah 120 volt. Itu artinya apa? Dalam arus searah ya, hambatan yang ada adalah resistor. Berarti yang berlaku hanya resistornya ya. Artinya yang mempunyai kontribusi untuk menghambat dari tegangan kita itu adalah resistor, itu untuk searah ya. Maka di sini arusnya menjadi ya, berarti arusnya adalah arus searah ya. Maka di sini adalah V per R, di mana V-nya di sini juga adalah yang searah ya, VDC. Maka kita punya 120 per R. R-nya tadi adalah 1 ohm ya, 101 ohm ya. Maka hasilnya adalah 120 ampere ya. Oke, karena ini hanya bagian yang DC. Nah, bagaimana kalau tadi tegangannya adalah tegangan bolak-balik ya. Jadi saya punya VRMS-nya adalah 120 volt ya. 120 volt. Nah, di sini saya punya induktor ya, sehingga ini nanti akan mempunyai pengaruh pada tegangan yang diberikan tadi ya. Tegangan yang diterima oleh rangkaian atau kumparan kita tadi. Nah, di sini berarti kita harus mencari, karena begini, saya jelasin ya. Kan kalian mungkin dari SMA sudah belajar ya impedansi ya, impedansi Z ya, atau kalian biasanya menyebutkan rangkaian RLC gitu ya. Nah, saya jelasin dulu. RLC ini sebenarnya adalah hambatan ya, hambatan. R itu hambatan untuk resistor, L itu hambatan untuk induktor, C itu hambatan untuk kapasitor gitu ya. Nah, ketiga ini hambatan totalnya kita sebutlah dengan impedansi ya. Sehingga perhatikan, untuk mendapatkan, jadi di kumparan kita tadi ada dua hambatan. Ada dua hambatan ya. Hambatan R dan hambatan L. Resistor dan induktor. Maka berarti kita harus mencari hambatan total dari kedua hambatan ini. Maka nanti untuk arusnya, perhatikan, arus searahnya, bolak-baliknya adalah tadi ya, VRMS per hambatan totalnya Z. Ya, jadi kalau RL tetap kita buat juga simbol, ini hanya simbol ya, Z ini impedansi ini. RL kita buat simbolnya Z, RLC kita juga buat simbolnya Z ya. Oke. Ini ya, jadi nanti kita harus mencari Z-nya terlebih dahulu ya. Saya yakin kalian sudah familiar ya bagaimana mencari Z-nya. Oke, berarti Z itu sama dengan apa? Ya, kan akar R kuadrat, di mana R itu adalah hambatannya,
Dan di sini adalah XL kuadrat, di mana XL ini apa? Reaktansi induktif. Ini reaktansi resistor, ya. Maka pertama kita harus cari, karena di sini yang diketahui hanya adalah induktansinya, gitu ya. Maka ingat untuk mencari XL, ya. Untuk mencari XL, reaktansi induktif, ya. Sudah dibahas tentunya di kelas. Maka kita dapat XL itu adalah omega L, ya, sama dengan omega L, ya. Omega di sini adalah omega di sini adalah 2pi F, ya, L. Di mana F itu adalah ini frekuensi 60 Hz, sudah disebutkan di soal. Maka kita dapatkan XL-nya adalah kita dapatkan menjadi 2pi F-nya tadi 60 Hz, ya, berarti 120 pi. Dengan L-nya tadi adalah 0,3 Henry, ya, 0,3. Maka kita dapat pi-nya di sini 3,14, ya, atau 22/7, silahkan. Hasilnya adalah 113 ohm. Ya, ingat satuannya tetap ohm, ya. Satuan resistor, satuan induktornya, reaktansi induktornya, induktifnya, ataupun nanti reaktansi kapasitif, ya, atau C. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan Z sama dengan, ya, kita masukkan ke sini, ya. Z sama dengan akar R kuadrat kita tadi adalah 1 ohm. 1 kuadrat tambah XL-nya adalah 113 kuadrat, ya. Berarti kita dapat, ya, kira-kira, ya, lihat, ya, 100. Ini 113 kuadrat tambah 2, ya. Berarti ini palingnya 113, sekian gitu, ya. Jadi saya buat 113 paling koma sekian, ya. Ya, nanti silakan dicari, ya, berapa pastinya, ya. Oke, lalu berarti kita harus mencari ini, ya. Kan ini yang ditanya, ya. Berarti arus kita adalah VRMS kita per Z, ya. Maka di sini VRMS-nya adalah tadi berapa? 120 volt juga. Per Z-nya adalah, let's say 113, sekian tadi, ya. Ya. Oke, nanti hasilnya adalah nggak nyampe 1, ya. Berarti hasilnya kira-kira 0,9 sekian ampere, ya. Ini adalah arus AC-nya, ya, arus bolak-baliknya. Sedangkan ini tadi adalah arus arahnya, ya. Jadi di sini terlihat bagaimana perbedaan jika kita mencari arus searah dengan arus bolak-balik. Semoga bisa sedikit, ya, memberikan insight bagi kalian bagaimana perbedaan di pembahasan soal-soal arus bolak-balik dan arus searah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya.